sebenarnya kan kayak faktor-faktor kayak gitu kan banyak ya kalau seandainya kalah. Gak cuma dari kayak, masa tiba-tiba pacaran, hahaha tiba-tiba kalah kan gak mungkin kayak jauh banget gitu. Tapi ini disclaimer ya, ini beneran serius. Bukan berarti bucin itu membuat orang performanya turun. Banyak aspek lain kan. Iya pasti banyak aspek lain. Dari tim lah, dari apa-apa. Jangan selalu nyalahin ceweknya. Iya lagi. Aku membela teman-temanku maksudnya. Iya tapi maksud kamu. Iya, karena kamu juga ngeliat gak cuma dari aku kan. Kayak setelah aku ngomong ini baru kamu ini kan. Iya. Kepikir kayak gitu. Ganti topik, yes. Lanjut. Nyari apa kak? Kak aku mau nyari barang-barang couple, jam, topi, baju, semua. Bentar ya, jam, baju, topi. Nah, topi nih. Tuh, ada ini. Hitam dan putih, couple, beda warna. Boleh. Terus jam tangan nih, ada nih, beda warna juga nih. Mau yang mana? Tinggal pilih. Sama tas tuh, couple, warnanya sama atau mau warnanya beda? Yang sama boleh. Boleh? Mau semua? Boleh, mau. Wah, tajir juga ya katanya ya. Saya pikir-pikir, kakak bisa lihat juga tahu di aplikasi kita namanya Bayu. Terus ntar dicek aja ada namanya Bayu Store, bisa dicek tuh katalognya lebih banyak. Jadi bisa pesan online, bayarnya bisa online. Kalau di sini kebetulan saya nerimanya cash aja, bawa nggak? Enggak ya? Oh, nggak boleh ternyata ngutang. Tidak sekaya itu ya. Nggak boleh ngutang ya? Nggak boleh ngutang. Kakak bentukannya udah kaya loh. Masa ngutang sih? Tapi kakak cantik banget. Bisa aja. Boleh kenalan dulu gak sih? Iya, Vale. Ayo, Vale ini ya, mage Mobile Legend ya? Badai akan segera datang. Valeria. Valeria. Oh bener, Valeria? Iya. Oh, tapi panggilannya Vale. Vale. Aku sering lihat kakak deh kayaknya. Gimana tuh? Artis TikTok kan ya? Bukan? Wih, kayak aku sering lihat kayak konten podcast masak gitu kan. Terus konten apa lagi? Konten bucin ada, beauty juga ada. Parah ya, aku research banget hari ini. Iya, kamu nge-stalk ya? Iyalah harus kan Anda jadi guest star saya hari ini ya. Oke, Kak Vale apa kabar? Baik. Baik juga. Baik juga. Ya sebenarnya udah 2 episode sih ini agak capek ya, kelihatan. Wow, terlihat, berarti aku harus lebih semangat. Iya, harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Kak Vale, aku mau nanya dong. Kak Vale sekarang lagi sibuk apa sih? Aku sekarang ngonten aja sih. Ngonten? Ngonten apa aja kalau boleh tahu sekarang? Itu yang tadi, yang ngonten podcast, bucin. Sebenarnya lebih ke konten sehari-hari aja sih, daily life aja. Daily rutin, kayak gitu-gitu ya? Ngevlog gitu. Tapi waktu itu kayaknya aku pernah ngeliat Kak Vale di arena turnamen Mobile Legends ya, kebetulan. Betul kan? BA Esports juga ya? Iya, pernah. Oh, pernah. Di tim yang waktu kemarin kalah sama tim aku itu kan. Ketawa gak? Yang gini. Bukan, yang beda. Ini. Betul. Kalahnya waktu itu 2-0 kan. Tapi kakak udah gak? Tapi udah gak sih, aku udah gak nonton itu. Cuma nonton online aja. Tapi nonton pacar nonton? Nonton. Itu ya kan supportif gak apa-apa ya. Tapi kemarin pas di BA-nya esports itu gimana tuh perasaannya? Seneng sih, soalnya kan sebenarnya aku udah ngikutin MPL itu udah dari season 6. Jadi pas ada tawaran gitu aku lumayan kayak mungkin kesempatan buat bisa nonton langsung, buat bisa tahu kayak gimana sih kalau seandainya nonton langsung, terus dunianya tuh kayak gimana gitu. Oh, jadi emang udah interest dari cukup lama ya season 6 ya, sekarang udah season 13. Iya kan? Dan berarti udah ngikutin lama tuh. Iya. Akhirnya masuk ke tim sono, sekarang udah enggak. Udah enggak. Berarti tim yang didukung sekarang apa? Di sini aja. Pip. Tebak sendiri karena kamu pasti tahu jawabannya. Iya, harusnya tahu sih. Harusnya tahu ya. Oke, berarti sekarang udah memutuskan buat jalan sendiri aja gitu. Udah gak mau mencoba misalnya ada e-sports yang nawarin? Iya, itu enggak sih. Untuk saat ini enggak. Kayak pengalaman kemarin aja udah. Oh, pengalaman kemarin? Ada apa emang dengan pengalaman kemarin? Nanti aja belakang kamera. Oke. Ih, seru banget. Tadi berarti aku uploadnya di akun pribadi aku ya, guys. Gitu. Oke, berarti akhirnya sekarang sendiri dan fokusnya masih tetap di beauty? Iya, balik lagi. Kayak paling konten-konten biasa kayak seharian, ada beauty juga, gitu-gitu. Tapi aku agak kepo, sekarang Kak Vale umurnya berapa sih?
Aku mau 24 tahun ini. Mau 24, itu udah lulus kuliah dong? Udah. Kemarin kuliah jurusan apa? Psikologi. Wow, menarik. Saatnya saya minta diagnosa aku dong. Coba. Gimana? Susah nih, susah. Kenapa susah? Ini terlalu complicated Iya, ya, kayak mukanya complicated. sangat kompleks gitu. Tapi jurusan psikologi, sekarang jadi influencer. Kan sebenarnya agak gak nyambung. Biasanya psikologi kadang HR, Iya, atau nggak lanjut psikolog gitu. Kamu emang maunya kemana nih arahnya nih sekarang? Iya, sebenarnya agak lompat-lompat ya. Tapi sebenarnya aku nggak mau nutup kayak kemungkinan gitu. Jadi emang waktu itu sebenarnya jadi influencer karena aku kan mulai TikTok itu di 2021 deh kalau nggak salah. Itu aku belum lulus kuliah. Jadi emang pas lagi kuliah kebetulan coba main sosmed itu naik gitu. Terus aku lanjutin aja karena emang kebetulan ada rezekinya di situ gitu. Terus pas aku mau lulus ya udah lanjutin aja gitu. Lebih ke gitu sih, kayak udah ada rezeki di situ ya udah lanjutin aja gitu. Ngikuti alur aja gitu ya. Ngikuti alur aja gitu. Tapi kalau disuruh milih nih. Kerja pengennya lanjut jadi psikolog atau jadi influencer? Aduh, sebenarnya aku emang tadinya pengennya itu S2 dulu. Jadi kayak abis lulus itu S2 sekalian sosmed. Tapi ada kendala gitu. Jadi kayak ya udah deh sosmed dulu aja gitu. S2-nya ketahan gitu. Ketahan, tapi tetap Sun pengen melanjutkan Tapi S2. sebenarnya masih pengen sih. Masih ada rasa pengen tuh masih ada gitu. Tapi kalau di sekolah tuh kayak ada penjurusan-penjurusannya gitu gak sih? Kayak, Ada. Oh, kamu apa? Itu. Aku tuh sebenarnya kalau penjurusan itu tuh lebih ke S2-nya gitu. Kamu ambil apa gitu ntar ke depannya. Karena ada profesi, ada juga kayak yang nanti kamu tuh jadi kayak yang ngembangin ilmu-ilmu human resource gitu-gitu. Cuman kalau dari S1 itu tuh biasanya lebih ke 3 bidang aja. Ada bidang yang kayak kantor yang HR itu, ada juga bidang pendidikan yang biasa kamu jadi guru BK atau gitu-gitu, sama baru yang harus S2 itu, yang psikolog itu sendiri, klinis gitu. Maunya yang mana? Aku klinis, Wow, karena aku menarik memang pengen buka ini praktekan sebenarnya. Wow, Gitu. semoga Sun bisa tercapai ya. Amin. Aku agak kepo nih kalau ngomongin psikolog yang klinis gitu ya, karena kan dia membaca human behavior gitu kan. Berarti kamu lumayan paham dong sama kayak human behavior, belajar lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kata membaca itu lebih salah sih, maksudnya bukan kayak gitu. Kalau orang kan suka menganggapnya kalau kita ngobrol nih sama psikolog gitu, itu kayak seakan-akan tuh kita bisa ngebaca raut wajah gitu. Itu sebenarnya enggak, lebih ke kayak mahamin, kayak seandainya kamu cerita ke aku, itu aku pasti mahamin kayak situasi kamu dan lain-lain gitu. Jadi harus di based on kayak menganalisis orang gitu, bukan kayak ngebaca gitu sih. Oh, berarti menganalisis statementnya. Iya, apa yang dia keluarin, apa permasalahan-permasalahan yang dia alamin, kenapa bisa kayak gitu. Jadi bukan kayak ngebaca raut wajah, seandainya dia bohong bisa ketahuan, itu nggak kayak gitu, itu nggak segampang justru itu. Ya, berarti opini-opini orang yang bilang jangan pacaran sama psikolog karena dia tahu Selingkuh apa enggak, betul, bohong. Itu bohong berarti. Iya, susah itu tahu ya. Berarti pacar kamu kalau selingkuh gak akan ketahuan juga ya? Jangan dong amit-amit. Tapi enggak sih, enggak gitu. Enggak gitu kan ya? harus buka ya? WA-nya. Enggak. Wow, agak posesif ya buka WhatsApp ya. Tapi ngikutin self love juga dong, karena kan lumayan booming juga nih di Gen Z atau era-era sekarang kayak self love, mental health gitu-gitu. Kalau menurut kamu sendiri nih, si self love itu tuh seberapa penting sih? Dan kalau kamu sendiri mencintai diri kamu sendiri tuh gimana caranya? Penting sih, penting banget pasti. Karena kayak kalau seandainya diri sendiri, kayak seandainya kita nggak ada yang cinta, kalau seandainya bukan orang lain, gimana ya maksudnya? Kalau seandainya bukan kita yang cinta sama kita, itu siapa gitu loh? Karena kan kita nggak bisa berharap orang lain yang cinta sama kita kan. Kadang udah dicintain sama orang yang disakitin apa. Agak curhat Jadi sih. maaf. Jadi kayak ya tetap harus berharap sama diri sendiri gitu loh. Dari diri kitanya udah harus bahagia dulu, udah harus cinta sama diri kita sendiri, baru berharap kebahagiaan sama orang lain, menurut aku gitu. Dan kalau buat aku caranya ya gitu, jadi nggak berharap sama orang lain aja sih kalau menurutku. Kayak seandainya kamu sukanya apa ya kamu develop itu gitu, kayak berkembang di daerah yang kamu suka gitu. Makanya kenapa kayak sekarang kontenku tuh lebih ke keseharian aku yang aku suka gitu. Jadi aku udah nggak kayak ngikutin apa yang rame atau apa kayak gitu loh. Kalau dulu kan aku lebih ke ya udah kalau yang lagi tren apa ikut-ikutin, dan kadang tuh aku ngerasa nggak nyaman dengan hal itu gitu. Sedangkan kalau sekarang ya udah apa yang bikin aku happy lah yang aku jalanin gitu.
Oh, jadi kamu bikin konten sesuai dengan apa yang kamu sukai gitu Iya. ya? Bukan mengikuti tren. Bahkan jadi mungkin bisa dibilang kamu bikin tren. Iya. Iya gak sih? Kayak podcast itu, Iya, podcast masak podcast di TikTok itu kan kamu yang Iya. membuat gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin balik lagi ke sekolah nih ya, tahap mencintai diri sendiri itu apa aja sih kayak menurut kamu? tahapnya. Aduh, kalau tahap sih sebenarnya pasti kita akan mengalami kayak beberapa hal yang salah dulu gitu sih kalau menurut aku. Maksudnya dalam artian kalau seandainya kita mau bisa sampai ke self love itu pasti akan ada saat dimana kita nggak cinta sama diri sendiri gitu. Harus ngelewatin tahap itu dulu emang. Buat tahu kalau emang cinta sama diri sendiri itu sepenting itu gitu. Kalau dari case-nya aku mungkin kayak aku nggak tahu ya, mungkin beberapa orang bisa relate juga. Kadang tuh kalau seandainya kita pacaran sama orang yang salah atau mungkin kita naruh harapan ke tempat yang salah gitu, itu biasanya kita akan lebih cenderung untuk lupa cara cinta diri sendiri. Karena kita udah terlalu fokus untuk cinta sama orang lain dan lebih fokus untuk mencintai hal yang gak bikin kita happy gitu loh. Iya. Jadi ketika akhirnya kita lepas sama itu, terus kita baru nemuin diri sendiri, kayak baru berasa gitu loh. Karena emang harus kehilangan sesuatu dulu kan, baru ngehargain apa yang kita punya gitu. Wow, bukan relate buat orang lain lagi, buat saya juga relate kebetulan. Menyindir langsung ya. Menyindir langsung kayak, iya lagi terakhir kali pacaran ya kadang ngerasa kayak kita cinta banget sama tuh orang gitu, tapi sampai lupa kan, sampai lupa sama diri sendiri gitu. Sampai ada titik dimana kayak ngegampar diri sendiri terus ya sadar. Iya, lo harus lebih cinta sama diri sendiri. Gitu. Berarti pengalaman pribadinya seperti itu ya Kak? Iya, kalau nggak lancar ngomongnya kayak gitu. Oh oke. Tapi sebagai lulusan psikologi nih, kamu kan jadi beauty influencer juga. Ya maksudnya jadi influencer lah overall. Dimana ada nggak sih kayak ilmu-ilmu psikologi yang kamu pakai di dunia influencer ini? Sebenarnya mungkin karena aku udah ngejalanin beberapa tahun di sosmed, aku lebih kayak tahu aja sih kayak lingkungan mana yang aku lebih suka gitu loh. Kayak maksudnya orang mana yang bisa aku bekerja sama dengan orang itu dan yang enggak gitu. Sama halnya kayak mungkin pertemanan gitu-gitu. Kan kayak dengan kita masuk ke dunia sosmed kan pasti kamu juga nemu-nemu banyak orang baru kan. Kayak yang di sosmed juga gitu-gitu. Nah itu mungkin aku lebih ke ngelihat behavior mereka sih, yang mana yang aku tuh lebih nyaman, yang bikin aku nggak capek gitu-gitu sih. Oh, oke. Gitu itu. Kalau ngomongin behavior, karena tadi kita ngobrol lumayan lama ya. Iya. Behavior aku gimana menurut Vale? Kamu baik. Klasik banget. Baik. Seru. Berisik ya? Terlalu berisik gak? Enggak kok. Enggak. Nyambung. Oh, nyambung. Masih bisa ini, Alhamdulillah. nyambung lah klop. Ya, abis ini kita gosip lagi ya. Iya, masih ada kok yang kita ngomong. Masih banyak ya. Oke, tapi kamu sering mendengar gak sih kayak di era sekarang banyak banget orang-orang yang nganggep Gen Z itu kayak apaan sih Gen Z manja, Gen Z ini, Gen Z itu banyak banget kan. Iya, kayak orang-orang yang jatuhnya memojokkan si Gen Z gitu. Pendapat kamu tentang itu gimana? Menurut aku beda era aja sih. Aku Maksudnya aku nggak terlalu ngikutin kayak Gen Alpha, Gen Z, Gen dan lain-lain itu sebenarnya aku nggak ngikutin. Cuman maksud aku kayak setiap orang kan beda-beda sifatnya. Kadang kan ada juga yang bilang kayak Gen Z lama banget sih gitu aja, baper gitu aja, baper atau apa gitu-gitu. Aku ngerasa kayaknya nggak gitu nggak sih. Cuman karena kita tuh punya sosmed sekarang, jadi lebih gampang untuk ngeluapin apa yang kita rasain gitu. Sebenarnya mungkin sama aja kayak dulu. Cuman kalau dulu tuh orang kayak nggak diluapin aja gitu loh. Iya. Menurutku gitu sih. Jadi sekarang orang-orang karena punya akses lebih besar, jadi dia bisa Iya. curhat sebegitu bebasnya juga gitu dan ya. kayak kita lebih gampang untuk tahu permasalahan orang lain juga nggak sih? Iya sih, bener. Jadi kayak kita lebih ke bawah gitu. Kadang sama permasalahan orang lain kita jadi kayak ngebandingin hidup kita sama orang lain gitu-gitu. Menurutku gitu sih. Tapi kalau ngomongin ngebandingin hidup sama orang lain ya, kamu pernah nggak ngebandingin hidup sama orang lain? Pernah sih, pasti pernah. Itu secara nggak sadar gitu loh. Tapi pas kayak keinget atau kayak kesadar gitu kayak buat apa sih gitu. Nggak langsung kayak nyadar gitu. Karena sebenarnya nggak akan ada habisnya sih. Karena kan kalau di era sosmed yang sekarang juga kayak banyak banget orang-orang yang jadinya ngebandingin. Iya pasti. Jadi makanya ada pinjol gitu kan. Oh my God. Ada pay later ngeliat orang-orang kayak influencer. Karena lifestyle-nya pengen ngikutin kan. Iya. Padahal kan sebenarnya yang kita tunjukin pasti yang bagus-bagus. Terus yang gak bagus itu kan kita simpen kan selalu. Dan kayak kita lihatnya ke orang lain kayak gitu juga gitu. Tapi ada tips gak sih menurut kamu buat hal-hal yang kayak gitu, kayak gimana ya cara? Bahkan aku kayak punya temen di mana dia tuh kayak sampai off sosmed karena dia ngerasa insecure. Oh my God. Saking ngelihat orang-orang kok malah lebih maju dibanding gue ya. Jadi akhirnya dia off sosmed. Apakah itu salah satu cara juga menurut kamu atau Menurut ada cara aku, lain? Iya, tapi kalau aku ya, kalau dari akunya itu nggak jadi terlalu masalah karena aku emang nggak terlalu suka lihat sosmed orang.
Oh. Gitu. Kamu narsis, suka lihat diri sendiri? Bukan gitu. Ini ada klarifikasinya. Jadi aku ngerasa kalau karena kerja aku di sosmed, jadi kayak apa-apa kan upload. Aku ngerasa kalau buka sosmed itu justru kerjaan gitu. Jadi aku ngerasa untuk ninggalin sosmed nih kayak matiin HP, cuman main atau kayak baca buku, itu tuh justru healingnya aku gitu. Gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Oh, berarti kasarnya kamu buka sosmed tuh justru lebih ke kewajiban, bukan hak ya? Jujur bener lagi. Karena aku tuh dulu sebenarnya bukan yang suka post-post tau. Oh iya? Iya, sebelum jadi kayak content creator gitu. Aku tuh gak terlalu suka post gitu. Terus pas ini kayak sekarang kan, aduh hari ini wajib post, oke buka gitu. Kamu jangan-jangan aslinya introvert lagi? Iya. Serius? Iya. Tapi enggak, aku gak percaya. Masa sih kamu introvert? Gak kelihatan aja, karena ntar capeknya di rumah. Oh, capeknya di rumah. Di rumah lemes langsung. Abis ini pulang-pulang, kenapa ya gue ngobrol sama kakaknya tuh yang berisik kenapa banget ya gitu. tadi ya? Diiyain lagi. Kenapa ya overshare ya gitu. Biasanya suka gitu sih aku sih. Oh iya ya. Kadang ngerasa gitu. Tapi emang sering terjadi sih kalau misalnya kita ngomongin overshare ya. Terus tadi juga kalau ngomongin afirmasi kan. Iya. Afirmasi. Jadi ada orang juga yang bilang kalau Gen Z itu kadang butuh afirmasi yang lebih. Setuju gak? Setuju sih. Kenapa? Jujur. Karena sekarang tuh orang lebih gampang insecure juga gak sih sama kayak hate comment, sama kayak pokoknya hal-hal yang bersifat kata-kata gitu, kayak komen-komen gitu lah. Orang tuh lebih gampang ke-trigger gitu. Dan itu jujur permasalahan yang aku alamin juga. Kayak seandainya aku tuh ngerasa kalau seandainya upload sesuatu terus ada komen yang hate tuh aku lebih ngebaca itu daripada yang lainnya. Yang baik bagus-bagusnya gitu. Jadi kayak seandainya ada 1000 komen, 900-nya yang bagus, 100-nya yang jeleknya aku lihat yang jeleknya doang gitu. Oh, tapi kamu pas baca itu kamu balesin gak sih atau kamu keep it to yourself? Kadang emang emosi balas sih. Kadang emosi. Itu emang tidak bisa ditahan guys. Gak bisa ditahan, udah baper duluan. Cuman makin kesini kayak udahlah, udah blok aja lah. Iya, tapi as simple as kalau gak mau pusing blok. Iya, blok aja gitu. Tapi lama-lama ya emang melelahkan ya kalau baca-baca kayak gitu. Jadi cara kalau kamu ya udah blok aja biar blok kamu aja. gak kepikiran Karena lagi. emang menurut aku tuh komen-komen kayak gitu kan ngasih afirmasi yang jelek-jelek gitu ya. Itu ngaruh sih buat aku gitu. Aku gak tau kalau buat orang lain ya, cuman kalau buat aku kepikiran gitu. Jadi ini aku gak usah lihat sama sekali. Wah. Gitu. Kalau gitu filter komen aja. Iya udah filter. Tapi udah aku masih bandel, masih aku buka-bukain gitu. Kayak udah di filter nih, kayak udah nambah gak ya filternya? Buka lagi gitu. Itu iseng kamu aja sih. Iya emang, aku nyari udah, penyakit kan. Kalau aku udah di filter udah gak aku buka, kayak biar Oke, aku belajar gitu deh next time. Iya, jadi kayak sudah tidak perlu dipedulikan. Tapi aku notice satu hal sih, kayak aku ngobrol sama kamu tuh enak banget. Ini enak banget, dimana artinya kayak nyaman gitu. Bisa jadi aku yang overshare pada akhirnya kan. Aku agak pengen nebak nih, kamu orangnya yang sering dicurhatin deh dibanding kamu curhat ke orang. Iya. Oh iya. Mostly teman-teman kamu cerita tentang apa berarti? Ya biasa gak sih permasalahan zaman sekarang, cinta-cinta. CINTA ya. CINTA gitu. Berarti kamu lebih sering mendengarkan curhatan orang lain, tapi suka kesel gak sih sebagai orang yang mendengarkan curhat? Kadang-kadang mereka ngulang lagi ceritanya yang sama, patternnya sama gitu. Kamu ada masa-masa capek gak sih? Kalau kesel sebenarnya enggak. Karena kan aku emang dari dulu tuh salah satu hal yang bikin aku masuk psikologi kan situ kan. Kayak aku suka kalau seandainya denger orang cerita gitu. Aku ngerasa kayak bisa ngebantu gitu. Bisa kayak kasih saran terus mereka terbantu, aku tuh seneng gitu. Cuman kalau emang permasalahan itu patternnya sama, yang diceritain seandainya putus, biasanya nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, kayak yang diceritain itu terus gitu. Pasti capek. Karena itu emang ada kalau di psikologi tuh namanya kayak apa energi buruk yang kamu ceritain pasti tuh akan nyampe ke kita yang denger. Oh, I see. Kalau seandainya sugesti gitu. Iya. Kalau seandainya enggak sugesti juga kayak emosi buruk. Kayak seandainya kita happy, terus orang di sekitar kita juga pasti bisa ngerasain hormon happy-nya gitu. Tapi kalau seandainya kita kayak sedih, setiap hari ngeluh, kayak seandainya aku cerita kamu terus setiap hari ngeluh. Mungkin hari pertama kayak oh ya udah deh gitu dengerin, tapi makin lama tuh bakal kayak ini orang apa sih ngeluh mulu, kayak nggak ada bersyukur gitu loh. Kayak paham, di belakang kepala tuh kayak ini orang kenapa sih ngeluh mulu gitu. Jadi kita ke influence negatif vibes-nya dia negative gitu. Vibes-nya gitu. Dan itu tuh emang ada apa ya namanya tuh kalau di psikologi tuh terminasi. Even seorang psikolog aja harus ada waktu istirahat untuk nenangin diri kalau abis dengerin cerita dari klien, karena kalau seandainya kebanyakan denger emosi negatif pasti jadi kebawa. Kebawa bisa kayak jadi berantem sama suami juga gitu. Itu aku diceritain sama dosenku. Oh, berarti moodnya juga jadi sangat terinfluence berarti ya. Kalau kamu sendiri nih, kamu ada tadi masa apa namanya?
terminasi. Terminasi gitu nggak sih pas kedengerin curhat sama Kalau seandainya dengar curhat orang, kalau aku sih agak jahat ya. Jadi kalau seandainya emang dia kerjaan yang ngeluh mulu, kadang aku nggak mau dengerin lagi. Betul. Aku juga sama nih, kayak misalnya ada temen kayak, gue putus hari ini, besoknya udah balikan. Gue putus hari ini, besoknya balikan lagi. Sampai akhirnya udah lu gak usah cerita ke gue, males iya, gitu. aku langsung kayak kalau lu cerita yang sama, gak usah cerita. Gue tutup kuping dari sekarang gitu. Iya, kayak gitu. apain patternnya sama, Iya, aneh gitu kan. bosen kan. Tapi berarti banyak juga teman-teman kamu yang cerita tentang kayak percintaan yang gagal move on, kayak gitu-gitu. Banyak gak? Banyak sih pasti. Terus kalau misalkan teman kamu gitu curhat, gagal move on, kamu biasanya cara kamu menanggapi mereka gimana? Karena kan kalau kita kasih tahu orang yang gagal move on tuh kayak ngasih tahu balita ya, jatuhnya maksudnya kayak agak susah gitu mau disuruh move on, gak move on Kayak gitu. ngomong sama semak-semak gitu, nggak guna gitu. Kalau aku sih sebenarnya kadang tuh agak-agak apa ya, berusaha netral gitu. Karena kan kalau seandainya kayak permasalahan kan kadang kita cenderung buat kalau seandainya dengerin, seandainya kamu cerita nih tentang masalah kamu, aku biasanya dengerin dari sisi kamu doang kan. Kayak nggak mikirin kayak mungkin ada suatu hal yang bikin efeknya tuh di pasangan kamu juga ngerasa kayak gitu. Jadi aku tuh biasa kayak kasih saran kayak ya udah berusaha untuk netral, terus kayak kalau seandainya emang nggak bisa diperbaikin, aku pasti kayak brutal aja gitu, kayak ya udah move on aja nggak sih, kayak nggak pantas nggak sih, kayak nggak pantas lu sedihin gitu. Tamparan fakta gitu iya, tamparan fakta, nggak bisa kayak yang kayak enggak kok, lo tuh masih bisa kok sama dia, itu kayak bikin gue yang kesel duluan gitu, nggak bisa. Kamu sendiri pernah gagal move on nggak? Enggak. Banyak kesamaan kita. Tapi beneran loh, aku soalnya tuh lebih milih untuk kayak capek banget di hubungan sampai mau mati dulu, mau nangis, mau muntah, kena asam lambung, masuk IGD, baru putus udah nggak sedih gitu. Bener, pas itu putus kejadian kayak nyata. Bener-bener kayak cuman sebulan udah move on. Enggak, aku besokannya udah move on. Wow, Demi apapun. lebih pro player dibanding saya ternyata dia. Gak ya. gitu dong, kan udah masuk IGD. Gak mungkin dong gue. Serius kamu sampai masuk IGD? Iya, aduh ini boleh gak sih masuk? Gak apa-apa, gak apa-apa juga maksudnya. Demi apapun iya. Emang kadang cinta separah itu ya, maksudnya membuat orang sampai sakitnya kemana-mana gitu ya. Aku waktu itu yang itu pokoknya aku masuk IGD, stres dulu. Jadi pas putus emang udah final, kayak udah nih gue udah masuk rumah sakit, mau apa lagi sih, masuk ambulan gak mungkin dong. Iya. Ya udah putus final aja ya. nggak sih udah gitu. Kayak ini udah terlalu parah nih, rusak gue jadi cut off langsung gitu ya. Wow, tapi kalau kita ngomongin, kamu udah pernah melewati masa-masa kelam itu ya. Akhirnya kamu menemukan proses sembuh yang tepat tuh kayak gimana? Menyadari kebodohan sendiri sih. Kayak yang tadi aku bilang kan, kayak pas udah kehilangan diri sendiri, baru sadar kayak ternyata putus tuh nggak seburuk itu gitu. Kayak kadang kan kita tuh terlalu takut buat kayak ngelakuin hal yang kita belum tahu ke depannya kejadiannya apa gitu. Terus aku kayak dapet orang ada yang ngomong ke aku kayak kalau seandainya lagi takut sama hal-hal kayak gitu ya anggap aja kayak lagi jalan di tempat yang gelap. Jadi kayak nggak usah pikirin di depan tuh ada apa, kan kita nggak tahu. Jadi kayak jalan aja, liatin kaki sendiri di depan, jalan terus gitu. Jadi aku mikir kayak ya bener juga sih, kan kita nggak tahu ya nanti kalau seandainya putus terus nanti kita nggak tahu galau atau apa. Kalau seandainya emang udah merasa nggak sehat ya udah putus aja. Di depan kalau emang nanti galau ya udah jalanin aja gitu. Dan di depan kok ada tiba-tiba ada cahaya. Kalau tiba-tiba ada cahaya, ada cowok baru ya udah. Nah itu dia aja. makanya dapet. Iya benar-benar gitu. Iya happy banget ya makanya sekarang lebih ceria gitu ya. Nah sebagai kamu lulusan psikologi juga, apakah kamu sering dimanfaatkan sama teman-teman kamu buat menyelesaikan masalah-masalah mereka? Let's say nggak cuma tentang masalah cinta ya. Misalkan sampai kayak pinjaman online gitu. Oh my god, nggak mau. Atau berantem sama orang tua kayak gitu-gitu, pernah nggak sih? Enggak sih, kok sampai kayak dimanfaatin ya. Kalau aku ngomong kata-kata dimanfaatin kayaknya terlalu dalam, aku nggak sampai kayak gitu. Cuman kalau seandainya ada lah pasti yang kayak datangnya nih cuman pas sedih doang nih, lo pas happy kok lo hilang aja nih dari kehidupan gue gitu. Itu pasti ada yang kayak gitu. Tapi ini menarik nih. Aku punya pendapat sendiri ya, tapi aku nggak tahu ini benar apa salah. Tapi aku justru menganggap orang tuh pasti datang ke kita ketika dia lagi sedih doang. Dia jarang datang ke kita ketika dia lagi happy. Nggak mungkin kan kayak, Vale, tadi aku baru dibeliin loh bunga sama pacar aku. Kan kayak jarang ya kayak gitu ya. Jadi menurut tiba-tiba kita lihatnya di sosmed aja udah happy. Iya. Tapi pas lagi sedih, yang lagi ngumpet-ngumpetnya ke kita kan gitu. Iya sih. Mungkin emang ketika dia lagi sedih emang butuh support system banget. Kalau lagi happy kan ya support systemnya dia ada di depan mukanya dia gitu ya. Oh berarti kamu tidak pernah merasa dimanfaatkan lah ya? Kalau dimanfaatin enggak sih. Sampai ngerasa dimanfaatin ya, itu enggak. Oh, tapi kamu pernah memanfaatkan orang nggak? Oh enggak juga. Oh enggak dong, ini jelas. Muka-muka Vale ini muka orang baik ya.
Tapi Vale, kamu coba deh bayangin misalkan ada anak Bayu gitu ya, yang gagal move on. Coba kamu lihat ke arah kamera sini. Kok pada nggak mau lihat sini? Lihat sini Kak. Bukan lihat mereka, Vale. Lihat kamera. Oh iya, Ya. sorry. Kamu lihat ke kamera terus kayak kamu kasih Golden Ways by Vale. Gitu. Apa ini buat apa? Buat mereka yang gagal move on. Kasihlah. Kenapa amanah. gagal? Kenapa gagal sih? Belum juga dicoba. You never know if you never try. Bener gak? Bener guys, emang susah sih tapi. Tapi emang susah. Kita harus Justru mengakui susahnya ya. itu nyobanya. Betul. Pas sudah dijalanin gak sesakit itu. Betul. Percayalah. Benar. Ya rata-rata begitulah. Kalau cewek-cewek ya, Iya. harus sampai enak dulu baru bisa move on gitu. Oke. Nah, dalam kamu membuat konten beauty nih ya, sekarang kita masuk ya. Apakah kamu pernah kayak milih-milih produk buat kamu review gitu? Kayak pilih-pilih, gue maunya review ini. Gue mau review produk ini gitu misalkan. Pilih-pilih banget. Oh, pilih-pilih banget. Karena menurut aku kalau seandainya kita jadi content creator yang kita jual itu trust ke audience gitu. Aku ngerasa gitu. Jadi kalau let's say ada kayak produk pemutih gitu reach out ke aku selalu kayak nggak mau. Lu pasti mau nyuruh gue bilang lu bikin putih gue kan? Nggak mau gitu. Cekak aku. Karena aku merasa aku seperti itu ya. Endorse pemutih padahal nggak bisa bikin putih gitu. Karena sebenarnya enggak kan? Kayak enggak sih, itu kalau tipuan cerahin ya. iya. Kalau cerahin iya, tapi kalau cerahinnya tapi kayak cuman 10 menit balik lagi gitu. Terus pas dibilas balik lagi ya? Iya. Maaf ya guys yang merasa tertipu sama aku, mohon maaf banget. Tapi aku sudah tidak pernah seperti itu dulu ketika BU mungkin ya. Oke, tapi ada nggak produk-produk yang akhirnya kamu hindari gitu? Misalkan ada tipikal produk yang emang gue nggak mau kalau bahas produk ini. Gitu. Let's say kalau aku alkohol misalnya, aku nggak mau. Oh iya lah pasti. Aku pasti yang nggak mau yang kayak alkohol gitu. Terus yang kayak tadi kayak pemutih. Terus kayak kalau seandainya ada yang kayak suka apa sih? Info slot, PP slot gitu aku nggak mau juga. Iya. Iya ini nggak boleh ya. Nggak boleh kan. Terus aku juga kalau seandainya nih kayak dia klaimnya, Kak tolong dong kasih tahu kakak dulu jerawatan terus sekarang sembuh kulitnya mulus. Ada yang kayak gitu. Ada. Terus aku itu nggak mau dong kayak maksudnya gimana cara gue ngasih buktinya juga gue jerawatan nih. Terus gue harus pakai foto yang bohong gitu. Pasti aku tolak gitu. Kalau seandainya emang nggak sesuai sama kondisi aku gitu. Berarti kamu pengennya yang fakta-fakta dan sesuai sama apa yang kamu rasain. Iya, yang fakta-fakta gitu. aja. Wow. Inilah gunanya psikologi dipakai. Karena kalau nggak dipakai seperti saya gitu ya awal-awalnya. Tapi lo pernah nggak sih salah menerima produk endorse gitu? Jadi kayak pas udah datang ternyata briefnya tidak sesuai gitu sama apa yang kamu harapin. Terus biasanya kamu ngahalinnya gimana? Gitu? Biasa aku protesin sih. Kalau seandainya kayak emang menurut aku nggak cocok banget, aku coba kayak enggak se-hard selling itu, paham gak sih? Jadi kayak aku mungkin nggak nunjukinnya kayak sana let's say pakai yang produk pencerah itu yang pemutih. Aku bilang kayak aku mau ya terima kalau seandainya bilangnya mencerahkan bukan mutihin gitu. Jadi aku kayak cari cara lain untuk kayak promosiin itu dengan cara yang nggak ngebohongin audiensnya gitu. Iya. Dan kalau dia nggak terima ya udah balikinnya duitnya nggak usah. Oh, bentar. Ada pemutih atau produk pencerah yang nge-endorse kamu? Kamu udah putih gitu maksudnya? Enggak, aku nggak makan, aku nggak terima. Oh, makanya aku nggak terima. Ya makanya aneh gitu. Kamu udah putih, ngapain dicerahin? Justru gitu nggak sih? Jadi Mereka nyari cara gitu. Mereka nyari cara nggak sih kayak oh ini putih berarti lo bisa bohongin audiens gitu. Oh, nggak boleh kayak gitu ya. Ya jangan gitu ya produk-produk. Wih, dikasih amanah ya dari Ibu Vale nih. Oke, kita lompat lagi nih. Aku pengen bahas tentang relationship kamu. Oh gitu. my god. Sekarang kalau siapa sih? Aduh, aku pura-pura gak tau aja deh. Kamu jangan bilang kan waktu itu kamu ketemu sama aku di Dufan. Oh wow. Dia spill sendiri ya, bukan gue. Jadi waktu itu cerita gini nih guys. Aku lagi ke depan tuh sama teman-teman aku. Terus ada orang nih. Lumayan banyak kan juga. Iya. Foto depan kuda-kudaan tuh. Kuda-kudaan yang muter gitu. Terus kayak, so sweet. Terus lihat, kayak kenal. Itu Vale sama Balois. Iya bukan sih gitu kan. Gue sebut aja ya. Iya. Iya kan? Iya benar. Di situ lagi tamasya ya? Iya, lagi ini ngajarin orang Filipina ini tempatnya kayak gini gitu. Oh, emang di Filipina nggak ada? Gak tahu ya, belum kesana. Oh, belum sana. Aku kira udah gitu. Belum. Tapi kalau ngomongin pacar kamu nih, boleh kan ngomongin dikit lah? Boleh, dikit aja dikit ya. Nggak tahu ya, gimana nanti ya. Tapi pacar kamu sekarang termasuk kategori pacar yang emang kamu inginkan gak sih? Atau yang kamu butuhkan? Butuhkan. Yang Lebih dari yang butuhkan. aku ingin. Maksudnya lebih, tunggu. Diam. Penonton.
major kayak setelah yang hubungan sekarang aku lebih nyari yang aku butuh bukan yang aku pengen. Gimana sih? Coba Karena kalau seandainya gimana? nyari yang pengen, kadang tuh dia nggak memenuhi apa yang kita butuhin gitu. Wow. Tapi kalau kita butuh, maksudnya kayak dia bisa memenuhi apa yang kita butuhin. Kayak kalau cewek tuh lebih ini nggak sih, fleksibel perasaannya. Jadi kayak kalau seandainya udah lama-lama ya bakal sayang juga gitu. Gitu, dan jadinya pengen juga. Akhirnya gitu, jadi sayang banget juga jadi gitu ya juga, sama dia. Gitu. Berarti dia adalah orang yang kamu butuhkan in terms of secara mentally stable kayak gitu-gitu. Iya, sebenarnya lebih ke aku tuh selama ini nggak tahu ya, ini jadi ngebahas deh. Cuman aku kayak nggak apa-apa kalau Vale nggak mau, tapi boleh tipis gitu. Aku selama ini kalau di hubungan selalu yang dominan. Wow. Tapi bukan karena aku mau loh. Tapi Oke. karena emang mungkin aku selalu dapet cowok yang seumuran, terus seumuran tuh mereka lebih telat dewasanya gitu. Oh iya, karena Aku dapetnya. ada yang bilang kalau cewek tuh 5 tahun lebih cepet Iya, dewasa. dan gitu. karena sekarang tuh lebih dewasa, jadi aku ngerasa bisa digembong gitu, ngerti gak sih? Oh, Jadi kayak nggak harus selalu capek untuk kayak ngeluarin energi ngedominanin cowok gitu. Kayak ngasih tahu apa yang bener buat cowok, kan kayak maksudnya lo harusnya mikir sendiri gak sih? Kok nunjuk kamera? Salah. ke siapa nih? Enggak. Tapi akhirnya menemukan dia tuh yang bisa menuntun kamu juga gitu. Bener. Wow. Tapi pacaran sama orang Filipina gimana rasanya? Sama aja sama orang Indo Sama Nggak ada aja? bedanya, maksudnya karena dia juga udah 2 tahun di Indo kan, jadi bahasa udah nggak kendala, nggak ada masalah sih. Paling cuma ada bedanya keluarga dia di sana aja gitu. Tapi udah kenal di Kenal. online? Wow, seru banget. Terus berarti kamu pacarannya udah cukup lama ya? Enggak juga sih, baru sih. Tapi kalau kenal udah dari awal tahun. PDKT-nya yang lama berarti ya? Wow, dia ngejar-ngejarnya lama berarti? Iya lama, soalnya aku tolak terus. Wah, seru banget. Takut. Gak apa-apa, kan semoga aja Balo gak ngerti bahasa Indonesia ya. Ngerti. Tapi dia selalu kayak dengan bangganya kayak emang gue dulu ditolak tapi sekarang gue diterima gitu. Wah, tapi itu yang mungkin membuat kamu akhirnya suka sama dia kan? Karena kayak self esteem dia bagus juga gitu. Iya, aku tinggi. soalnya nggak suka kalau insecure kayak Sandi ditolak terus kayak ya udah deh emang nggak bisa dapet, kayak usaha dulu nggak sih Kayak gitu. kurang gitu ya. Kurang, Oke. Tapi kan karena kamu pacaran sama Baloy, dia juga notabene-nya orang Filipin, dimana dia juga pro player, terus juga pasti sering LDR, sering ke luar negeri gitu kan. Terus komunikasinya gimana tuh kamu sama Pas dia? dia keluar negeri gitu ya. Kalau dulu sih kadang suka masalah ya, karena kan dia tuh nggak cuman kayak pulang kampung, kadang kayak waktu itu ke Arab, ada yang MSc, kayak terus juga ke Malai, yang waktu itu ESL. Terus aku tuh kayak suka masalah karena kartu dia tuh suka kayak ini kan, kayak susah keluar negeri. Terus kayak dia ntar balik-balik angus lah segala macem. Cuman aku tuh saranin pakai si Bayu, karena kan dia bisa keluar negeri kan. Terus juga dia nggak ada apa sih masa angus-angusnya gitu. Iya, jadi kalau pakai Bayu tuh masa aktifnya selamanya. Jadi nggak perlu khawatir bakal hangus-hangus lagi. Pokoknya tinggal pakai Bayu, keluar negeri aman, pulang-pulang nggak perlu ganti kartu gitu ya. Kamu udah pakai Bayu kan? Belum. Diambil guys, bayar paling. Di sini tidak menerima pinjol. utang ya, ada Oke. pinjol ya. Tapi Sorry. nanti aku bisa kasih Oke, mau diskon ya. kamu. Soalnya dia doang yang punya, aku belum. Minta dong, gak apa-apa. Masa pacaran sama pro player gak dikasih sih. Oke, Vale, aku mau ngajak main games boleh gak? Boleh. Gamesnya tuh gampang banget, namanya This or That. Oke. Jadi nanti aku kasih kayak 2 pilihan gitu ya. Perlu aku contohin dulu gak sih? Boleh. Kayak misalkan romer atau marksman? Romer lah. Ya udah ya, pacarnya juga romer soalnya. Itu contoh doang. Iya. Contoh doang. Oke, udah siap? Siap. This or That yang pertama. Pacaran motoran atau pacaran di rumah? Di rumah. Pacaran di rumah. Kenapa agak lama ya jawabnya ya? Mikir. Mikir. Tapi emang suka pacaran naik motor keliling-keliling? Suka, karena emang kebetulan pacar aku bawanya motor. Oh, lucu banget. Emang mau dapat SIM Indonesia? Dapat lagi baru bikin. Lucu banget. Kok bisa sih, aku kayak harus take notes deh. Iya kan, butuh juga nanti ya. Butuh. Oh, oke. Buat aku naik motor dong. Berarti suka keliling-keliling. Iya, Tapi kenapa kamu keliling-keliling. lebih suka pacaran di rumah? Buat podcast masak itu? Iya, buat podcast, bisa bikin podcast, terus juga nonton, bisa gitu-gitu sih. Lebih nyantai aja. Kalau ketemu kan aku introvert. Jadi pengennya di rumah Di gitu. rumah aja. Lebih chill jadi. Lebih Oke. nyantai. Pertanyaan kedua, review makanan atau review make up? Karena dua-duanya kamu jalanin kan? Iya lagi. Gimana? Makanan. Kenapa?
nggak tahu sekarang mungkin lagi lapar jadi mikir makan. Tolong, POL spesialisnya mana makanannya? Lapar nih anaknya ya. Berarti kamu lebih milih makanan gara-gara sekarang lapar? Iya sekarang lapar. Sama kayak lebih nggak kompleks gak sih kalau makanan? Maksudnya Ya udah tinggal makan-makan aja gitu. Oh, Kalau makeup kan lebih banyak. gitu. Iya, kalau makanan kan lebih banyak yang harus kayak kalau makeup lebih banyak yang harus di kan kayak pigmennya, apanya, bahannya gitu-gitu. Lebih detail lah ya kalau makeup. Oke, next nih. Naik angkot atau dijemput naik sepeda? Aduh, lucu lagi. Dua-duanya. Sepeda. Gimana? Sepeda. Kan kamu suka naik motor. Motor kan sepeda motor. Iya, sepeda. Tinggal Terus kamu sepeda tetap biasa bisa juga gak apa-apa. gitu. Jadi Terlihat sekali bucin. Oke, next. Personality yang bagus atau rekening bagus? wow. Wow, agak sulit kamu untuk dijawab. Sulit ini sulit. Kalau Kenapa? jawab rekening. Kenapa? Oh, rekening. Wow, kenapa? Belajar dari pengalaman. Wow. Berarti yang dulu apa? No. Gak boleh gitu. Oh, nggak boleh ya. Ntar tinggal di pip gitu. Iya. Berarti rekening bagus. Iya. Oke. Trauma ya itu ya, wajar, Iya, wajar. Next, terakhir nih, main game atau belajar memasak? Main game. Game apa yang lagi kamu mainin sekarang? Mobile Legends. Ranknya apa sekarang? Iya. Aduh, masih Legend. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku nggak mau nanya balik. Ayo ranknya apa gitu? Akhirnya apa? Mythically. Ih, sombong digendong ya. Emang. Enggak digendong sendiri dong aku. Jago juga aku. Tapi itu lah disordered ya. Jadi aku lebih banyak tahu tentang kamu. Suka naik motor, bucin gitu. Kalau naik motor gitu jalan-jalan kemana paling sering? Ya keliling-keliling situ-situ aja sih. Kayak waktu itu aja kayak tuh. dia kan bisa kalau aku nonton MPL dia pulangnya anterin gitu. Dia bawa motor sendiri Iya. Ke MPL Arena? Iya. Lah bukan dia naik mobil? Iya dia bisa, biar bisa anterin pulang. Iya keren banget. Woi, cari yang kayak gitu di mana? Nggak tahu, nongol sendiri di DM. Ya ampun. Pengen. Kok jadi pengen? Pelanggaran. Ngomongnya juga salah nama lagi. Banyak nih. Next ya. Ngomongin cowok nih. Iya. Karena dia juga kamu sempat bahas tentang cowok yang red flag ya bisa hitungnya yang rekeningnya kurang bagus gitu kan. Iya. Cowok red flag menurut kamu tuh yang gimana? Aduh, susah nih. Karena sebenarnya ya, kalau menurut aku red flag sama green flag tuh sebenarnya tergantung orang juga gak sih? Kayak gimana tuh maksudnya? Kayak seandainya nih, let's say kamu suka sama cowok yang nurut. Jadi kalau seandainya kamu nemu cowok yang nurut, kamu bakal mikir kayak, ih dia green flag. Tapi kalau aku, mungkin karena aku capek harus, nih orang nurut banget sih, gue jadi dominan. Jadi aku mikir, ih red flag banget sih, kayak gak punya keputusan sendiri, gitu gak sih? Jadi bisa dua pandangan gak sih, dua perspektif. Tapi yang kayak paling red flag utama yang bakal kamu hindari banget. Yang kalau mutlak ya, yang kayak ya pasti yang kasar, terus selingkuh, itu udah mutlak gak sih? Sama yang kalau menurut aku gak punya pendirian, aku gak suka. Jadi kayak dia gak tahu nih dirinya mau ngapain ke depannya, kayak udah pasrah aja deh hidup, jalanin aja, aku gak suka lagi. Jadi kamu lebih suka sama cowok yang kayak Terara, gue maunya kayak gini, udah tahu plan ke depannya kayak gimana. Baloy? Iya. Wow. Karena seenggak-enggaknya tahu dulu gak sih mau ngapain? Betul. Gitu. Jadi nikah kapan? Tahun depan, amin. Wow. Ini parah ya kalau nggak FYP TikTok dekat tahun depan gitu. Takut. Amin Ini ya. amin aku doain ya. Undang ya? Iya. Oke. Di mana? Belum tahu dong. Oh ya, Indo Filipina maksudnya. Oh, Indo. Oke. Red flag udah, green flag yang paling kamu suka banget. Aku suka kalau cowok itu sayang keluarga. Oh, suka Pasti family man. Terus juga aku nggak perlu dia tuh kayak dalam artian kayak hartanya banyak gitu, cuman harus mau kerja gitu. Terus kayak dia tahu dirinya mau apa yang kayak tadi gitu, tapi dibarengin sama kerja keras juga gitu. Karena menurut aku tuh kalau seandainya kerja keras pasti rezekinya ada aja sih. Berat sekali obrolannya. Tapi kamu terlihat lebih apa ya sekarang? Kok gue jadi agak ngebandingin ya. My God. Tapi maksudnya kamu terlihat lebih happy, bahagia gitu kan sekarang. Tapi kalau dilihat-lihat dari dulu juga emang kamu dari awal pacaran sama Baloy udah sering bikin konten bareng gitu kan? Awalnya enggak sih, aku sembunyi-sembunyi. Awalnya kan aku belum publish kan. Pertanyaan aku adalah, kenapa sembunyi-sembunyi sih? Karena di sport serem. Apa seremnya? Kayak, emang kamu gak ngerasain?
Enggak, maksudnya kayak kalau seandainya pacaran nih, terus cowoknya underperform dikit, pasti di sana ceweknya nggak sih? Iya. Kayak maksudnya kamu enggak, kayak kamu ngeliat aja nggak sih case-nya Iya, gitu, iya, ngeliat betul, kan, betul, ngeliat betul. kan, kayak gitu. Jadi aku tuh waktu itu kayak, elah belum siap nih gue disalahin kalau dia under gitu. Tapi udah ada yang menyalahi? Banyak. Oh. Terus kamu akhirnya menyingkirkan pikiran-pikiran merasa bersalah kayak gitu nggak sih? Kayak iya sih, karena kan kayak nggak penting juga ya. Kayak maksudnya sebenarnya kan kayak faktor-faktor kayak gitu kan banyak ya kalau seandainya kalah. Nggak cuma dari kayak, masa tiba-tiba pacaran, hahaha tiba-tiba kalah kan nggak mungkin, kayak jauh banget gitu. Tapi ini disclaimer ya, ini beneran serius. Bukan berarti bucin itu membuat orang performanya turun. Banyak aspek lain kan? Iya, pasti banyak aspek dari tim lain. lah, dari apa-apa. Iya. Jangan selalu nyalahin ceweknya. Iya lagi. Aku membela teman-temanku maksudnya. Iya, tapi Maksud kamu. iya, karena kamu juga ngeliat gak cuma dari aku kan, kayak setelah aku ngomong ini baru kamu ini kan. Iya. Kepikir kayak gitu. Ganti topik, yes. Lanjut. Nah, kamu sekarang udah di podcast beneran nih. Iya. Sebenarnya kamu juga punya podcast di TikTok itu kan, podcast masak lah. Iya. Dimana kamu juga kalau aku lihat yang ada podcast kamu punya sahabat cowok ya? Iya. Itu kan ada beberapa orang juga yang akhirnya beranggapan kayak Baloy nggak akan cemburu atau gimana gitu. Enggak lagi. Dia emang nggak cemburu, cuek aja gitu. Enggak, orang kemarin kita baru bertigaan. Jalan-jalan. Pacarannya bertiga. Iya, kadang gitu. Lucu banget. Iya, karena kan dia sebenarnya teman aku itu tuh udah dari lama banget kan, udah belasan tahun. Dan dia tuh udah kayak keluarga sendiri. Karena keluargaku tuh mamiku kan gak punya anak cowok. Jadi dia tuh disayang. Dan kebalikannya di keluarga dia tuh aku juga disayang gitu loh. Jadi kayak udah kayak sepupu gitu. Oh justru dia kayak udah Iya. kayak saudara jauh gitu. Saudara ya? jauh, jadi kayak ada acara keluarga apapun pasti diajak gitu-gitu. Jadi kayak udah terlibat aja sih, kayak udah keluarga sih aku anggapnya. Gitu. Tapi sama sekali tidak ada kecemburuan di situ. Nggak ada, karena Baloy mikir juga kayak kalau seandainya emang mau sama dia kenapa nggak dari dulu, kan udah 13 tahun gitu. Iya sih. Terus dia juga kayak deket sekarang, mereka kayak main bareng gitu-gitu. Kamu dilupain nggak? Enggak sih, nggak sampai dilupain, cuman kadang kayak bisa nggak lo anggap gue gitu. Itu sama aja gak sih? Sama aja kali. Gitu. Jadi kayak mereka berdua terus kamu di belakangnya kayak kamu yang di third wheel Iya, gitu. kayak waktu itu yang kayak aku pernah ini kan post yang dia kayak pengen ketemu Talung sebelum ke ESL gitu, pengen main bareng bertiga dulu. Oh tapi kamunya kayak nggak pengen ketemu Akunya kamu kayak gitu. nggak mau orang kayak ketemu dulu berdua dulu, ngapain sih gitu. Terus akhirnya dia kayak udah nggak mau makan, akhirnya kita makan bertiga, Ya bonceng tiga. ampun. Serius bonceng tiga? Serius. Kamu duduk di mana? Tengah. Agak cabe-cabean ya, Say. Agak cabe-cabean nih, bener nggak bohong, cabe-cabean. Tapi lucu sih, itu kalian harus lihat konten-kontennya. Iya, itu ada Bale. lagi. Itu karena konten-konten kamu tuh bener-bener kayak daily life, kayak real life, kayak emang seperti itu gitu ya. Iya, kejadian aja. Nah tapi aku pengen tahu nih, kenapa kamu suka bikin podcast di TikTok kamu, namanya podcast gitu. Kamu lagi podcast masak-masak, tapi itu pada vlog. Iya. Iya kan? Sih, heeh. Sebenarnya Tapi kenapa lebih podcast ke namanya? karena kayak pengen namain segmennya aja. Sebenarnya tuh lebih ke biar ada apa sih kayak segmen tetap gitu. Oh ini nih kalau gue lagi ngalor ngidul namanya podcast. Sebenarnya sih bukan podcast ya. Kalau podcast kan kayak gini ya. Iya. Itu aku cuman kayak taruh HP, terus aku ajak ngobrol temen aku, terus aku kayak pancing-pancing dia gitu. Kayak mirip-mirip podcast tapi sebenarnya lebih ke kayak ya udah gue bikin lu nyap-nyap aja gitu loh, apa enggak sih? Lu bikin lu ikutan ngomong aja Iya, gitu ya. kayak mancing-mancing aja gitu. Tapi aku namain podcast sebenarnya random aja sih itu. Oh itu tapi ide kamu, cuman Iya. jadi ya orang-orang pasti ingatnya tuh podcast masak, podcast Iya. ini, podcast LDR kayak gitu-gitu Iya, kan, iya, banyak banget ya. Emang kamu lebih suka membuat konten-konten yang seperti itu berarti? Iya. Ada lagi nggak ide-ide kocak kamu yang selanjutnya bakal dibikin? Ya gitu, gak ada sih, kayak aku biasa soalnya yang daily life aja. Jadi kayak seandainya kayak kemarin tuh yang tiba-tiba bonceng tiga itu kan kayak out of nowhere banget ya. Itu kan gak di planning. Sumpah gue gak kepikiran banget bonceng tiga tuh gimana sih? Nanti deh cari ada. Ntar mungkin kita bisa tunjukin Boleh videonya. tunjukin itu, lucu sih. Tapi pernah gak sih, karena kamu content creator kan, kamu suka bikin podcast, terus pernah gak sih sahabat kamu dan juga Baloy gitu kayak protes, apaan sih kayak kamera mulu gitu? Enggak lagi, Oh, mereka kayak sportif gitu. kalau temen aku dia lebih ke kayak udah biasa gitu. Udah gak kaget nih kok tiba-tiba ada kamera depan muka, udah gak kaget gitu. Tapi kalau Baloy kayak, boleh gak kamu pansosin aku biar kamu kita cepet nikah gitu. Jadi kayak dia malah yang kayak tolong cepet kontenin gue gitu. Oh, biar lebih banyak endorse Iya, masuk. biar lebih banyak endorse masuk gitu. Biar kita cepat nikah. Iya, gitu. dia mikirinnya lebih ke money oriented, kayak udah cepet kontenin gue gitu. Padahal mereka jauh lebih muda ya, pikirannya udah lebih jauh dibanding saya kebetulan ya. Oke, tapi jujur-jujuran nih ya, kamu
kan suka banget bikin, ya lumayan banyak lah konten-konten Iya. kamu yang sama Balo sama sahabat-sahabat kamu gitu. Tapi kalau especially sama Balo ini konten itu bucinnya emang karena kamu kebucinan atau malahan emang konten aja gitu. Paham gak sih maksud Oh, aku? paham. Kayak ini scripted atau emang bucin aslinya iya. gitu. Enggak sih, karena meskipun kayak yang tadi kayak dia bilang kayak kontenin aku dong, itu aku nggak pernah mau. Nggak pernah mau, kayak nggak aku turutin gitu loh. Kayak kalau emang aku mau kontenin, aku kontenin, kalau enggak gitu. Karena aku tuh lebih ke konten kalau seandainya mungkin emang momennya lagi ada yang lucu terus kalian aku rekam gitu. Kalau mungkin kalau seandainya dulu itu kan lebih ke emang aku brandingnya bucin. Jadi pasti ada lah kayak mungkin endorsement yang masuk dan ada kayak harus harus berdua dan udah ada skripnya. Jadi mau nggak mau tuh terlepas dari itu pasti ada gimmick-gimmicknya. Karena kan mau nggak mau gitu. Tapi kalau sekarang aku belajar kayak udahlah nggak usah kayak gitu, kayak aku nggak mau nerima yang kayak gimmick takutnya jadi kejadian lagi gitu. Oh, I see. Jadi permasalahannya ntar ngulang yang sama gitu loh. Jadi aku nggak mau gitu. Ngulang sama yang ini kan ngomongin yang waktu itu kan. Iya. Apa ya? Lemes nih langsung. Aku akan menyelamatkan kamu, jadi kita ganti topik ya. Iya. Jadi selanjutnya ini juga aku agak kepo banget sebenarnya berhubung kalian ini lebih muda dibanding aku ya. Baloy dan juga kamu gitu. Kalian gimana sih? Aku pasti suka kepo apa detik ini kayak lihat orang-orang yang kayak kita mau nikah jauh gitu pikirannya. Apa yang bikin kalian yakin sih satu sama lain? Sebenarnya lebih ke cocok sih itu. Tapi kan ya maksudnya terlepas dari cocok gak cocok sebenarnya pasti akan ada sifat yang makin lama makin muncul gak sih? Maksudnya kita gak bisa 100% nyari yang cocok gitu loh. Tapi aku tuh lebih kemikir kayak sebenarnya dibilang muda aku gak muda juga gak sih, udah mau 24. Iya sih. Karena kan gak tau, cuman mungkin karena di keluarga aku pada nyuruhnya nikah muda jadi kayak 25 tuh udah idealnya gitu loh. Kalau bisa maunya gitu. Cuman jadi kayak aku pikirin dari sekarang aja gitu loh sebenarnya. Tapi gak mau terlalu gimana ya, kayak pokoknya harus nikah tahun 25, mau pasangannya ada nggak ada, rezekinya ada nggak ada, nggak kayak gitu. Kayak maksudnya di-planningin supaya tahu nih ada goalsnya kayak gitu, tapi nggak mau paksain juga gitu. Dan kebetulan emang ini udah nemu yang cocok, jadi kayak udah yakin. Jadi tinggal cari rezekinya aja gitu. Oh, tapi kan ini kamu sama dia beda negara nih. Ada kayak kesulitan gitu nggak sih? Maksudnya kayak budaya kah atau apa gitu? Untungnya nggak terlalu sih, karena kebetulan untuk agama nggak terlalu, nggak beda ya, agama nggak beda, terus budaya juga nggak beda gimana-gimana banget. Jadi kayak cuman bedanya adalah keluarga dia jauh, udah gitu aja. Tapi dia berarti mau stay di Indo? Iya, karena emang dari awal juga dia mikir lebih pengen di Indo untuk kerja. Jadi kayak untuk pindah ke sini juga nggak ada masalah. Kenapa nih, ada apa nih? Nggak apa, keren aja boleh ya, keren. Tepuk tangan boleh. Oke, kamu sendiri kita bahas lebih ke arah make up nih ya. Iya. Kamu kan suka bikin beauty apa sih sebutannya? Beauty vlog gitu ya? Vlog semacam kali ya, beauty vlog, beauty gitu-gitu. review gitu-gitu ya. Iya, kamu kan suka bikin kayak gitu nih. Kamu sendiri ada nggak sih cara kamu untuk nge-make up tapi bukan nge-make up luar, nge-make up inner beauty kamu? Inner beauty. Jadi kayak lebih ke elevate inner beauty gitu. Kalau buat aku, ini justru aneh nih. Kayak orang-orang kan justru kayak pasti bilang jangan insecure kan. Kalau aku justru buat aku elevate inner beauty menurut aku adalah dengan Kamu insecure? ada insecure. Tetap, tapi insecure yang positif. Dalam artian gini, kalau seandainya kita tuh nggak punya insecure sama sekali, kita tuh bisa puas sama diri kita, terus kita udah nggak mau ngerawat diri lagi. Tapi kalau seandainya kita masih punya insecure dan kita kayak tahu nih ada di diri kita yang kurang, nggak cuma dari segi fisik ya, mungkin kayak dari sifat atau kayak dari kepribadian ada yang merasa kurang, kan kita pasti akan selalu pengen perbaikin kan, gitu. Jadi kayak jangan insecure tapi pasrah, paham gak sih? Tapi kayak insecure tapi lu mau berubah gitu. Jadi lu mau selalu lebih ke arah lu selalu mau berkembang gitu. Selalu mau perbaikin diri lu jadi lebih baik gitu. Oke, berarti kalau misalkan setiap kamu menemukan kekurangan dari diri kamu, gimana caranya merubah itu menjadi hal baik gitu? Iya. Ada yang udah berhasil belum? Kayak dulu sih aku mungkin lebih ke insecure karena dulu aku selalu dibilang kurus. Dulu banget. Karena dulu juga stres kan, kurus. Terus kayak sekarang ya udah kalau seandainya kurus ya nge-gym gitu loh. Jadi kayak mungkin at that time sakit hati gitu, kayak kok diomongin gitu sih fisik gitu. Cuman kalau seandainya nggak ada yang komen kayak gitu, terus aku nggak ngerasa kayak insecure karena itu, aku nggak bakal berubah-berubah nggak sih, kayak udah stay aja di situ kurus meskipun mungkin
bisa dibilang kurang sehat atau gimana gitu loh. Oh, berarti Gitu. mencari jalan keluarnya juga. Jalan ya. keluar iya. Mencari solusinya Solusi, dari benar. setiap masalah yang kamu temui. Tapi aku ngerasa kamu udah 24 juga sih. Cuman ketika umur aku 24 kayaknya aku tidak sedewasa ini ya. Kamu ngerasainnya gitu. Kamu bisa gak sih kayak kasih tips nih buat anak-anak Bayu yang lagi ngebangun sebuah hubungan juga. Entah Iya. itu hubungan pribadi terhadap diri sendiri Iya. atau terhadap pasangan. Apa yang harus mereka lakukan gitu. Yang pasti kalau seandainya udah ngerasa nggak jadi diri sendiri, tinggalin. Dalam apapun itu, kayak dalam pasangan, pertemanan, terus kayak seandainya hobi atau kerjaan yang kamu ngerasa tuh kayak, kok gue nggak ngerasa di tempat yang terbaik ya, gitu. Atau ngerasa di tempat yang bukan nyaman gitu. Jadi kayak ada aja kayak bebannya gitu. Kalau menurut aku, ya jangan dipaksain gitu. Oh, berarti ini terhadap hubungan apapun kalau ngerasa nggak cocok, berarti cabut aja. Iya, karena kalau seandainya udah nggak nemuin diri sendiri di situ kan udah susah lagi gak sih untuk kayak nyari jalan keluar gitu loh. Karena kayak jadinya stuck di situ-situ aja gitu. Oke, berarti itu yang disampaikan oleh Vale guys. Jadi kalian harus menyelamatkan diri kalian sendiri dulu gitu Iya. ya. Baru kalian berpikir ke depannya gimana. Gak gitu juga sih sebenarnya. Sebenarnya nggak juga sih ya, kalau kayak gitu terlalu luas ya sebenarnya. Kayak sana let's say kayak sana nanti ada orang yang mikir kayak, oh yaudah kalau gue terbebani di kerjaan ini gue keluar, gak gitu ya Nggak gitu. maksudnya. Cuman maksudnya kayak kalau seandainya bener-bener kayak udah nggak jadi diri sendiri gitu, seandainya di hubungan toksik, terus udah ngerasa nggak jadi diri sendiri, ya buat apa lagi gitu loh, lebih ke kayak gitu. Lebih ya, pokoknya Tetap intinya dipikir-pikir juga, jangan semuanya ditinggalin ya abis ini ya, bahaya. benar. Love yourself first, baru love others. Iya betul. Tapi kalau masalah kerjaan, Tetep timbang-timbang ya, lagi iya, lah. Iya, jalanin aja sambil nangis, gak apa-apa, aku juga masih Iya. suka gitu kok. Sama, aku juga. Kayak ngerjain, sakit hati, Ya udah gak apa-apa. nangis aja Sebagai sambil kerjaan nangis. kita butuh duit, gitu Betul. ya. Oke, ya udah. Pantesan dari tadi nawarinnya pinjol gitu ya kayak. Iya. Utang gitu. Emang sesulit itu sih mencari Iya. uang sekarang ya. Tapi enggak lah, Kak Vale uangnya udah banyak guys. Amin deh, puji Tuhan. Amin. Oke, by the way thank you banget nih buat anak-anak Bayu yang udah pada nonton dari tadi. Thank you juga buat Kak Vale udah Thank banyak you. ngasih insight, ngasih banyak amanah-amanah buat anak-anak Bayu dan buat diriku sendiri ya. Oke. Terus buat anak-anak Bayu yang pada pengen lihat episode selanjutnya bisa follow semua sosial medianya Bayu. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu gestar selanjutnya juga ya cek aja sosial medianya dan juga bisa kalian komen, like, dan subscribe di sini, oke? Dan jangan lupa tonton selalu podcast Bayu di aplikasi Bayu dan juga YouTube Bayu, oke? Kalau gitu kita pamit undur diri dan tadi Kak Vale tuh mau beli apa aja ya? Aku lupa. Iya, tadi topi baju Yang kapal-kapal, tas. tapi nggak pinjol ya Kak ya? Enggak kok. Oke. Yaudah aku bungkus dulu ya. Iya, bungkus-bungkus.